Hai. Eh, di video ini kita akan belajar tentang representasi bilangan negatif, bilangan negatif, bilangan negatif, ya pada mikroprosesor, ya pada mikroprosesor. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau sehari-hari kita berurusan dengan bilangan positif dan negatif, contohnya bagaimana kita tahu 5 dan minus 5, ya ada tanda negatif di sini. Nah, namun mikroprosesor kalau bisa saya katakan itu tidak punya representasi untuk tanda negatif ini ya, karena ya seperti yang kita tahu mikroprosesor punya representasi bilangan itu dalam 0 dan 1 dalam bits ya. Maka kita harus bisa merepresentasikan bilangan negatif dalam bits, lalu kemudian dalam heksadesimal dan seterusnya. Nah, sebelum kita pelajari tentang representasi bilangan negatif, mungkin harus saya jelaskan dulu bahwa dalam sistem bilangan ya kita mengenal di digital itu kita mengenal bilangan yang bertanda dan yang tidak bertanda ya. Jadi yang pertama yang selama ini kita lakukan di video-video ini, yang di video-video sebelumnya adalah bilangan yang tidak bertanda atau yang disebut dengan unsigned ya. Ini adalah bilangan yang tidak bertanda ya, artinya ya semuanya positif ya, mulai dari 0 sampai positif. Kalau 8 bit ya mentok di positif 255 ya. Jadi kalau unsigned di 8 bit ini mentok dari 0 sampai 255 ya, tidak punya bilangan negatif ya. Kemudian yang kedua adalah sign ya. Jadi sign ini ada representasi bilangan negatif ya. Nanti kita akan pelajari bahwa negatifnya bisa dari minus 127 sampai plus 127 atau ya plus 128 atau minus 128, ya tergantung dari sistem bilangan yang kita lakukan ya. Oke, nah untuk merepresentasikan bilangan negatif ini ya, yang akan saya jelaskan di video ini adalah sistem bilangan first complement ya. Jadi first atau ones mungkin ya, ones complement, ones complement ya. Ones complement. Nah, apa itu ones complement? Adalah kita representasikan bilangan negatif suatu bilangan ya menjadi inverse atau diberikan gerbang logika NOT untuk semua bilangan dalam representasi positif ya. Apa sih maksudnya? Ya, contohnya kalau saya ingin merepresentasikan minus 5 itu adalah plus 5, kemudian kita invert atau kita inverse dari 0 yang 0 jadi 1 dan 1 jadi 0 ya. Oke, mungkin saya akan jelaskan di sini. Kita tahu bahwa positif 5 ya dalam 8 bit itu adalah 0 0 0 0 0 berapa nih? 1 0 1 ya. Ini kan 4 tambah 1 jadi 5. Nah, negatif 5 adalah semua yang 0 jadi 1 dan 1 jadi 0. Ya, jadi 0 jadi 1, 1 1 1. Kemudian 0 juga jadi 1, yang 1 jadi 0, kemudian 1, kemudian 0 ya. Ini adalah representasi bilangan negatif 5 di ones complement ya. Jadi kalau dalam heksa obviously ini adalah 05 heksa ya. Sorry, ini titik 2. Kemudian untuk negatif 5 adalah F berapa nih? 8 tambah 2 10 adalah FA ya. Heksa ya. H ini adalah heksa ya. Untuk notasi untuk heksa. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa plus 5 adalah 0 0 0 0 1 0 1, kemudian negatif 5 adalah yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0 ya. Artinya untuk menyatakan bilangan negatif dalam first complement ini di bit yang terakhir, saya gunakan warna apa nih? Hijau ya. Nah, untuk bit yang terakhir yaitu MSB ya, most significant bitnya 0 merepresentasikan bilangan positif, dan apabila 1 dia merepresentasikan bilangan negatif ya. Itu untuk di ones complement ya. Jadi hanya 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya. Namun sistem bilangan ini saya bisa bilang kurang gimana ya? Mungkin kurang tepat kalau kita terapkan di mikroprosesor ya. Kenapa? Nah, coba kita jumlahkan plus 5 tambah minus 5 ya, secara desimal ini obviously menjadi 0 ya. Sementara untuk saya jumlahkan plus 5 plus negatif 5, kalau saya jumlahkan ini jadi 1, kemudian 1, kemudian 1, kemudian 1, lalu ini semua jadi 1 1 1 1 1 ya. Nah, disinilah letak ada multitafsir angka 0 ya. Jadi 0 ditafsirkan sebagai yang kita tahu ditafsirkan sebagai ya, kita tulis sebagai 0 0 0 0 0 0 0. Ini adalah 0 ya. Tentu saja ini 0 dari 8 bit.
Namun ketika kita gunakan ones complement untuk plus 5 dan negatif 5, begitu kita jumlahkan menjadi 111 1111 ya. Artinya ini menjadi bilangan 0 juga kan, dan namun karena MSB-nya atau most significant bit-nya adalah bit yang terakhir itu 1, maka kita bisa bilang bahwa ini adalah negatif 0. Nah, di sistem bilangan ya tidak ada negatif 0 ya. Nah, ini yang menyebabkan ones complement punya dua tafsiran atau punya dua representasi untuk bilangan 0 ya. Ini menjadi plus 0, ini menjadi negatif 0 ya. Nah, inilah yang mungkin akan membuat bingung apabila kita gunakan ones complement di mikroprosesor, karena bilangan 0-nya punya representasi yang ada dua representasi untuk bilangan 0 ya. Saya berikan contoh lagi bagaimana ones complement ini agak sulit untuk diterapkan apabila kita saya gunakan di atas deh. Apabila kita tambahkan misalkan plus 1 ditambah 2 ya. Ini kan hasilnya harusnya min 1 ya. Nah, negatif 1 itu adalah dalam ones complement adalah 1 kemudian dibuat 0 ya. Coba kita kotret dulu di atas. 1 adalah 000 0001. Kemudian negatif 1 saya gunakan warna lain. Negatif 1 itu semuanya yang jadi 0 jadi 1 dan 1 jadi 0 ya, jadi 1111 1110 ya. Kemudian plus 2 ya biasa 0000 kemudian 0010 ya. Nah, coba kita jumlahkan dalam ones complement ya. Dalam ones complement ya atau dalam hexa, atau mungkin saya convert dulu jadi hexa ya supaya mudah. Ini jadi F min 1, ini jadi FE hexa, kemudian ini obviously akan menjadi 02 hexa ya. Nah, coba kita jumlahkan ya. Di sini 0, kemudian 1 tambah 0 itu adalah 0 carry 1 di atas, kemudian ini jadi sama ya 1 tambah 1 0 carry 1 0 1 dan seterusnya 0 di sini 0 di sini 0 di sini 0, lalu ada 1 carry di sini ya. Ini adalah sisa carry atau yang dibawa ke bit yang ke-8 karena ini adalah bit 0. Ini menjadi yang disebut dengan carry. Nah, kembali lagi ke sistem bilangan ones complement ini. Di sini kita lihat apabila kita baca, maka ini hasilnya adalah 0, betul? Padahal seharusnya dia memberikan hasil negatif 1. Nah, pada ones complement bagaimana kita mendapatkan representasi negatif 1 kalau kita baca semuanya 0 ya. Nah, caranya adalah kita harus lihat dia punya carry berapa. Nah, di sini kebetulan carry-nya 1 ya, maka untuk ones complement kita jumlahkan 1 ya menjadi 00000001. Ya, inilah yang menjadi representasi angka negatif 1. Padahal dalam bilangan positif ini juga berarti positif 1 ya. Itu yang membuat bagaimana sistem bilangan ones complement ini ya tidak terlalu representatif untuk kita terapkan di mikroprosesor begitu.